Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, semua dalam keadaan bahagia. Amin. Merdeka. Merdeka. Ya, merdeka. Wah, sudah merdeka saudaraku? Amin. Merdeka kita harus bukan hanya dari sekedar penjajahan dunia, tapi penjajahan dari dosa. Amin. Karena di dalam Tuhan Yesus kita punya kemerdekaan yang sejati. Mari saudaraku untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia Republik Indonesia ke-79, kita akan menyanyikan terlebih dahulu beberapa lagu nasional. Mari bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Indonesia Raya, kemudian Hari Kemerdekaan dan Bagimu Negeri. Dengan sikap sempurna kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya sudah pegang bendera? Kita menyanyikan Hari Kemerdekaan, kita lambaikan bendera yang ada di tangan kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi kita katakan 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara. Kita tetap setia, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita.
kita sama-sama menghayati lagu terakhir yaitu Bagimu Negeri. Bila kita sama-sama memiliki janji terhadap negara ini untuk membela dan mengabdi kepada bangsa ini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Dengan menaruh tangan kanan kita di dada, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kami yang hidup di Indonesia ini. Kami boleh menikmati kemerdekaan yang sudah Engkau berikan Tuhan. Dan bersyukur sudah 79 tahun Indonesia boleh merdeka. Dan kami bersyukur Tuhan boleh hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Dan biarlah saat ini Tuhan, ketika kami masuki hadirat-Mu, kami menaikkan pujian kami, rasa syukur kami yang tidak terhingga akan kebaikan-Mu. Sebab Engkau tidak saja memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, tapi secara pribadi, lepas pribadi, Engkau berikan kemerdekaan dari dosa yang telah membelenggu kami. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan, melalui pujian ini kita sungguh-sungguh menyatakan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur jika hidup kita selama di Indonesia ini boleh damai sejahtera, boleh aman tentram. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan, dan hatiku bersuka karena Yesus, dan hatiku dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hanya karena Engkau Tuhan, hati kami bersuka cita, hati kami dipuaskan. Hanya karena Kau Yesus yang bebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik. Tiada seperti Engkau Yesus.
hanya Kau satu-satunya yang sanggup bebaskan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian. Yesus Kristus namanya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuk, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, dan tiada seperti Engkau yang sanggup membebaskan kami dari belenggu dosa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita, mau bersorak-sorai akan kebaikan-Mu dalam hidup kami ini. Dan kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, oleh setiap gerakan tubuh kami, setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus, kami semua yang mau bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Siapa muji Tuhan? Hanya Dia yang layak dipuji, layak disembah. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, mari sembah Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudaraku terkasih, jangan ragu-ragu menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh semuanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Tuhan kita memerintah untuk selamanya, kerajaan-Nya kekal selama-lamanya. Mari lebih dahsyat lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh semuanya.
Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita. Bersama dengan Tuhan kita mau maju dari kemuliaan sampai kemuliaan denganmu Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya bersama Engkau Tuhan Yesus. Tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus, amin. Tiada yang lebih dahsyat selain Tuhan kita Yesus, amin. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan dengan dahsyat. Katakan haleluya. Luar biasa. Tetap bersemangat saudaraku terkasih. Amin. Saatnya kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau kembalikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan,
akan kebaikan-Mu, akan pemeliharaanmu bagi kami semua Tuhan. Kami merasakannya dan kami menikmati bagaimana Engkau memelihara hidup kami. Dan kami kembalikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, 1/10 dari apa yang kami miliki, dan juga persembahan komitmen kami kembalikan ke dalam rumah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan, kami akan berkecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kayak menjadi pribadi yang lebih baik, kayak menjadi pribadi yang rindu mengikuti kehendak-Mu, yang setiap hari diubahkan. Kami bersyukur karena karya-Mu dalam hidup kami. Engkau jadikan kami baru, Engkau jadikan kami baik, Engkau menjadikan kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku sedang pada Thomas, mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Bapa, bila firman-Mu ini kembali membuka kami, memberikan pengertian, ada kemerdekaan yang juga lebih penting yang Tuhan Yesus berikan, kemerdekaan sejati dalam Yesus, kemerdekaan dari segala yang mengikat dari segala kuasa yang gelap hidup kami. Belajar firman-Mu, bila Tuhan tolong kami, bukan supaya Roh Kudus membimbing kami dapat mengerti firman. Kami ingin sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan oleh kehidupan dosa kami. Berkati anak-anak kami yang saat ini, sebentar juga mereka akan berpisah. Mereka akan belajar firman, akan belajar ibadah dengan cara mereka sendiri. Kami serahkan guru yang membimbingnya. Biar Roh Kudus memberikan mereka pengetahuan, kemampuan sehingga dapat mengerti anak-anak ini dan terus bertumbuh semakin besar, semakin kuat, dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang tuanya, semakin mengasihi teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara, kita akan buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang ke-13. Galatia 5, ayat 1 dan ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama hanya 2 ayat. Galatia pasal 5, ayat 1 dan ayat yang ke-15. Kita akan mulai. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang kasih, ahli kasih. Saudaraku, kita telah mengalami kemerdekaan bangsa kita. Kemarin kita memperingati dalam upacara, mungkin ada yang memperingati di kantor atau di sekolah atau di kampus, dan kita melihat bagaimana upacara bendera yang sangat luar biasa yang digelar baik di Jakarta maupun di Ibu Kota Nusantara. Saya ketika mendengar budget yang digunakan untuk upacara itu, ya mungkin saya nggak ngerti ya, tapi upacara IKN itu 8 sekian M. 87 ya, 87 M. Saya bayangkan 87 kalau digunakan untuk rumah, beli rumah berapa itu ya. Tapi itulah, karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa kita. Kita begitu melihat upacara yang begitu megah, begitu meriah, begitu sempurna. Saya melihat tidak ada celah sedikit pun, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Bahkan cuaca begitu indah. Saya percaya kalau kita pintas lihat itu menunjukkan suatu kesempurnaan. Kemerdekaan yang 79 tahun yang dinikmati bangsa kita. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia sudah mengalami kemerdekaan? Apakah sungguh-sungguh sudah mengalami kemerdekaan yang dirasakan oleh semua lapisan bangsa rakyat Indonesia? Pasti jawabannya belum, saudaraku. Faktanya ada banyak sekali saudara kita, bahkan kita yang mengalami tekanan-tekanan. Kita merasa untuk mengurus izin membangun gereja masih sangat sulit. Peraturannya dipermudah, tapi praktek di lapangannya masih sangat sulit. Ada banyak saudara kita yang masih tertekan dengan kemiskinan,
untuk mendapatkan hidup yang layak, untuk mendapatkan pendidikan. Sangat banyak yang belum bisa mencapainya, memilikinya. Ada banyak yang masih terikat dengan dosa. Bagaimana banyak orang-orang yang sangat-sangat terikat dengan kuasa dosa. Bagaimana pemimpin-pemimpin oknum-oknum yang mereka mengadakan korupsi yang sampai sekarang masih banyak sekali. Mereka terkuasai dosa, egois, kerakusan. Ada banyak sekali penderitaan-penderitaan yang selain tekan-tekanan, dan itu semuanya menunjukkan bahwa kita sesungguhnya masih banyak belum mengalami kemerdekaan. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima tadi, saya akan bacakan sekali lagi. Ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa kemerdekaan sejati itu hanya ada pada Yesus. Di dalam ayat yang kelima, pasal 5 ayat yang ke-1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi, supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati, jawabannya Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan sejati itu akan diberikan melalui Yesus. Ayat yang ke-13, dampaknya, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Tuhan memberikan kemerdekaan sejati melalui Yesus Kristus. Kemerdekaan yang sungguh-sungguh sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Kita akan belajar pada pagi hari ini ada 3 kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, saya dan saudara. Yang pertama, kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari dosa. Saudara, ini hal yang sangat penting. Kita melihat dalam ayat-ayat yang kita baca dalam firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan itu adalah kebenaran, adalah kemerdekaan Yesus. Dikatakan dan kemerdekaan itulah yang memerdekakan kamu. Dan Yesus itulah yang memerdekakan kamu. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kita melihat bagaimana ketika bangsa kita dijajah oleh penjajah yang begitu lama, yang bertahun-tahun, berkali-kali, tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Karena masih ada yang menguasai hidupnya. Tidak bisa berkarya. Karena ada yang menguasai, yang menjajah. Tetapi pada saat bangsa kita merdeka, sedikit demi sedikit mulai bisa mengisi dengan membangun. Demikian pula dalam jiwa kita pada saat kita dikuasai dosa, kita nggak akan bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya yang pertama yang Tuhan berikan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan dari belenggu-belenggu dosa. Yesus menebus kita dari dosa. Kalau kita membaca kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, kitab Roma yang ketiga, yang ke-23 dikatakan sebab semua orang berdosa dan maut. Jadi semua dosa, semua arah berdosa. Kita semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus telah memerdekakan kita, kebenaran itu yang memerdekakan kita, sehingga menebus dosa-dosa kita. Jadi dampak dari kemerdekaan, kebenaran yang Tuhan berikan adalah kita tidak dihukum lagi.
Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 disebutkan yang kita baca tadi. Tidak ada penghukuman lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Siapa yang percaya, saudaraku? Jadi Tuhan tidak menjanjikan hidup kita makmur. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita akan kaya. Kita memang perlu. Kita senang jika diberkati dengan kekayaan. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Ada banyak orang salah. Mereka mengikut Kristus karena mereka pengen kaya. Mereka mengikut Kristus karena ingin usahanya diberkati dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Yang Tuhan janjikan dengan jelas dikatakan, dampak kita percaya Yesus, dampak kita hidup dalam kebenaran, dikatakan bahwa kita tidak akan dihukum. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Kalau kita membaca firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 tadi dikatakan, karena itu berilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita harus sungguh-sungguh pada saat Tuhan telah membenarkan kita, maka kita harus menjaga hidup kita. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Jangan lagi digunakan untuk berdosa lagi, tapi gunakan untuk melayani satu dengan yang lain. Saya bayangkan, saudaraku, ada seorang yang mafia, yang dia seorang bandar judi yang sangat terkenal, yang sangat berat, yang luar biasa, begitu kaya. Kemudian dia ditahan dan akhirnya banyak hamba Tuhan yang mendoakan, tapi dia enggak mau. Satu saat dia merasa gelisah. Kan pada waktu dikunjungi oleh pendoa, diberikan Alkitab, lalu Alkitab itu dilempar di kamarnya. Ketika masuk penjara, kamar itu di-upgrade seperti kamar hotel berbintang 5. Begitu indah karena dia banyak uang. Suatu saat dia nggak bisa tidur. Dia gelisah. Berhari-hari mengalami gelisah dan tidak bisa tidur. Lalu dia teringat Alkitab yang diberikan pendoa itu yang dilempar di sudut kamarnya. Dan dia peluk Alkitab itu. Dia berkata, Tuhan, jikalau ini yang berkata Engkau, jikalau Engkau menolong saya pada malam ini, supaya saya bisa tidur nyenyak, saya akan percaya kepadamu. Saudaraku, nggak lama kemudian, dia tidur nyenyak, dan terus sambil mendekap Alkitab ini, bahkan sampai pagi dia baru bangun. Selama ini dia berhari-hari nggak bisa bangun. Tapi malam itu dia tidur nyenyak. Dan akhirnya pagi hari lalu dia berkata, saya akan percaya Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, setelah dibebaskan dari penjara, rupa-rupanya dia tetap tidak mau lagi percaya pada Tuhan. Dia mengandalkan hartanya yang begitu besar. Dia mengandalkan harta kekayaan uangnya begitu banyak. Dia tidak mau lagi mendengar apa yang dikatakan pendoa dulu. Suatu saat dia dibawa oleh malaikat itu ya. Saya nggak tahu dia bawa itu. Kemudian ditunjukkan neraka dan ditunjukkan surga. Pada saat dia melihat kondisi di surga, dia baru mengalami ketakutan. Dia takut sekali. Karena di neraka begitu seram. Banyak orang berteriak kesakitan, mengerang-erang. Dia dibakar dalam lautan belerang yang menyala dan tidak bisa mati lagi. Dan pada situlah setelah dia melihat kondisi neraka itu,
maka dia bertobat. Dia tinggalkan judi haramnya. Dia tinggalkan segala yang haram itu. Dan kalau dia membangun sebuah rumah sakit khusus untuk orang-orang yang mengalami gangguan narkoba, dibiayai. Kalau dia mendirikan sebuah gereja, dia khusus mendirikan gereja untuk orang-orang yang mafia seperti dia. Teman-temannya diajak, teman-temannya direkrut, dijangkau, dan banyak teman-teman itu menjadi bertobat percaya Yesus. Saudaraku, kita melihat hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Tidak ada kuasa lain. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari kehidupan kita supaya kita terbebas dari neraka yang menakutkan itu. Yang sangat-sangat menakutkan semua orang. Mungkin selama ini kita belum bisa merasakan, tidak bisa merasakan. Mungkin kita hanya berkata, wah itu hanya dongeng. Wah itu hanya isapan jempol pendeta. Wah itu kata-kata mutiara dan sebagainya. Tapi mari kita akan merenungkan sekali lagi bahwa sungguh-sungguh kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam neraka, kita akan mengalami siksaan yang luar biasa. Suatu saat saya mendatangi seorang bapak yang dulu katanya pernah percaya Yesus dan pernah ke gereja. Lalu dia mulai tidak mau ke gereja. Dia mulai gak percaya pada Tuhan. Dia mulai gak percaya pada Alkitab. Dia berkata Alkitab itu hanya dongeng. Sama seperti buku yang lain. Pada waktu saya cerita tentang surga, dia berkata, mari Pak ikut saya. Saya tunjukkan di rumahnya dia dibangun sebuah taman yang luar biasa. Indah. Taman itu ada tamannya, ada kolamnya yang bersih, airnya jernih. Dia berkata, ini surga Pak, indah, ini kenyataan. Bukan di Alkitab, itu hanya khayalan di Alkitab. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saya pulang, saya ajak Bapak ini berdoa, dia nggak mau. Berdoa itu buang-buang waktu Pak, mending bekerja. Saudaraku saya jengkel, dan saya berkata, Bapak, ingat perkataan saya. Suatu saat Bapak akan nangis dari Tuhan. Lalu saya pulang, saudaraku. Gak lama kemudian, 3 tahun kemudian saya ketemu Bapak ini dalam keadaan yang miskin. Saya ketemu dia merengek-rengek pada seorang pengusaha yang berhasil minta ditolong, minta didanai. Dan dia berkata pada saya, Pak, benar Pak apa yang Bapak omongkan. Sekarang saya jatuh miskin. Dia bercerita asetnya disita bank. Usahanya bangkrut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan percaya pada Tuhan bahwa Tuhan tidak menjanjikan segala kekayaan dalam hidup ini. Walaupun Tuhan bisa memberikan itu, tapi itu bukan menjadi fokus kita percaya Yesus. Fokus yang utama adalah mengenai kebenaran itu, firman Tuhan, keselamatan yang memerdekakan kita, itulah yang lebih penting pada saat kita percaya Yesus. Jadi kemerdekaan itu artinya apa? Ada sering berkata kemerdekaan itu artinya kebebasan sebebas-bebasnya. Saudaraku, kemerdekaan bukan berarti bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Jadi merdeka bukan berarti saya bisa melakukan ini, saya bisa memaki-maki orang, saya bisa memukul orang, saya bisa berkata-kata yang jahat. Tetapi juga ingat, kemerdekaan juga berarti kita juga bisa tidak melakukan itu. Kemerdekaan juga bisa berarti saya memang saya bisa memukul orang, tapi saya juga bisa tidak memukul orang itu. Saya bisa juga tidak memaki-maki orang itu. Saya juga bisa untuk tidak berbuat jahat, itu artinya kemerdekaan. Jadi bukan hal yang negatif, tapi bisa tidak melakukan yang tidak kita inginkan. Itu arti kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ketika malaikat Tuhan di dalam kitab Kejadian itu dia membawa pedang yang terhunus, lalu dia berkeliling melewati semua rumah orang-orang Mesir. Lalu setiap anak sulung Mesir itu dibunuh dengan pedangnya. Setiap anak sulung. Kemudian bangsa itu Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel harus menyembelih lembu atau domba. Kemudian darahnya harus dioleskan pada rumah mereka, dioleskan. Dan Tuhan berjanji setiap ada tanda darah di rumahnya, maka anak-anak sulung bangsa Israel, ketika malaikat itu datang dan mendapatkan setiap rumah yang ada tanda darah merahnya itu, tanda merah, maka tidak akan ada kematian pada anak sulung Israel. Saudaraku, pertanyaannya, apakah anak-anak orang Israel itu menjadi kudus, menjadi suci? Pasti tidak. Kenapa? Karena Tuhan berkata sekali pada saat anak sulung yang di dalam rumah itu, yang dalam rumah itu ada tanda darahnya, Tuhan berjanji akan melewati. Nah, ini sering disebut dengan Paskah, dilewati. Jadi semenjak kita, selama kita ada di dalam Kristus, kita tidak akan mendapatkan hukuman itu. Selama kita dalam Kristus, Kristus akan membebaskan kita dari hukuman itu. Bukan karena kita suci, bukan karena kita kudus. Karena itu janji Tuhan. Selama kita ada dalam Kristus, Kristus tidak akan membinasakan kita dan memberikan kita hukuman di dalam neraka. Saudaraku, itu kemerdekaan yang pertama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita lihat sebentar tentang 3 tingkat moral dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita itu bisa berdosa, saudaraku. Adam diciptakan Tuhan, tetapi pertanyaannya Adam bisa berdosa karena Adam mendengarkan perintah iblis itu untuk makan buah itu. Yang kedua, tingkat moral manusia itu tidak bisa tidak berdosa. Jadi pasti berdosa. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Dan ketika orang berdosa, itu pasti berdosa. Tidak bisa tidak berdosa, hidupnya berdosa. Yang ketiga adalah bisa tidak berdosa. Pada waktu kita berdosa lalu kita bertobat, kita minta pimpinan Roh Kudus, dan saat kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa hidup dalam kebenaran, kita bisa hidup tidak berdosa. Dan yang keempat adalah tidak bisa berdosa. Itu diawali pada nanti saat kita kembali di rumah Bapa di surga. Jadi yang memungkinkan menjadi pilihan kita hanya 2, yaitu poin yang kedua dan ketiga. Tidak bisa tidak berdosa. Yang kedua dan yang kemudian adalah bisa tidak berdosa. Saudaraku, ada seorang yang memiliki dua binatang ternaknya, yaitu yang satu adalah dia memelihara babi yang masih kecil, dan yang kedua yang dipelihara adalah domba. Warnanya putih semua. Domba itu masih kecil dan bulunya putih, dan babi juga warnanya putih kecoklat-coklatan. Lalu orang itu akan mengikutkan binatangnya itu, domba dan babi itu ikut kontes. Ya, mungkin seperti Agustusan ya, kontes. Kemudian mulailah dibenahi, mulai dimandikan, domba yang kecil itu dimandikan dengan bersih, kemudian dipakaikan baju lucu. Demikian pula babinya dimandikan, disabun bersih,
dikapakkan baju lucu, dan siap untuk berangkat ikut kontes. Malamnya hujan, sehingga rumah itu ada agak sedikit basah dan ada beberapa yang becek, ada lumpurnya. Lalu mereka mulai berangkat, dipeganglah duanya, dan pada saat melihat dilepaskan itu, domba itu ketika melihat becek itu, domba itu agak sedikit nggak mau. Ketika kotorannya itu nempel di bulunya, dia kibaskan ini. Tapi beda dengan babi yang kecil itu, begitu lihat comberan, dia langsung masuk comberan dan gulung-gulung, senang banget. Kenapa? Karena memang babi itu habitatnya seperti itu. Saudaraku, Tuhan berkata kita telah dikuduskan, kita telah dibasuh, kita telah dibersihkan oleh kebenaran oleh Yesus Kristus. Kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Walaupun kita bukan orang yang sempurna, tapi kita tidak lagi orang berdosa, tapi kita menjadi orang yang dibenarkan. Bukan lagi orang berdosa. Saudaraku, orang berdosa itu hidupnya terlalu berdosa. Waktu sebelum kita percaya Yesus, kita selalu melakukan dosa. Apapun yang kita kerjakan itu dosa, karena kita statusnya orang berdosa. Dan ketika kita percaya Yesus, kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Kita menjadi orang yang sudah dibenarkan, walaupun kadang-kadang kita masih bisa melakukan dosa. Bukan lagi orang berdosa yang melakukan kebaikan. Jadi sangat berbeda. Orang yang berdosa itu, walaupun kita melakukan kebaikan, tapi tetap dia menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi orang yang sungguh dibenarkan, kadang masih melakukan dosa. Tapi begitu kita melakukan dosa, sering Roh Kudus mengingatkan kita dan kita menjadi sadar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kita menyadari bahwa status kita, hidup kita bukan lagi orang yang berdosa, tapi kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang telah diampuni Tuhan, yang telah dimerdekakan Tuhan oleh darah Kristus yang begitu mahal. Itu kemerdekaan yang Tuhan berikan yang pertama. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan yang kedua adalah merdeka dari kepahitan hati. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 dan 14 berkata demikian, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni juga. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, Yesus tidak mengutuki orang menyalibkan. Proses penyaliban kita tahu, bukannya di film-film yang sering kita tonton, tapi Alkitab menyatakan diawali dengan siksaan secara fisik oleh algojo, dicambuk, disiksa bagaikan binatang, diseret, dikenakan mahkota duri sampai berdarah-darah, diolok-olok, diludahi, dipermalukan. Tapi Yesus tidak pernah sakit hati. Yesus tidak pernah dendam. Kenapa? Karena hati Yesus dipenuhi dengan kasih. Hati Yesus dipenuhi dengan kasih, bukan dipenuhi dengan dendam, bukan dipenuhi dengan kejahatan. Itu sebabnya ketika disiksa itu, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudaraku, ini sulit untuk kita lakukan. Di zaman modern yang penuh persaingan, yang penuh gengsi, manusia begitu mengutamakan gengsi ini. Banyak orang sulit untuk berkata, ya Bapa ampunilah dia.
Kita melihat saudaraku bagaimana di mana-mana. Di dalam pemimpin-pemimpin kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin itu melihat saling benci satu sama lain, saling bersaing, saling menjatuhkan. Sangat sulit berkata, ya Bapa ampuni mereka. Yesus mengampuni mereka. Dan Yesus berkata, jikalau engkau mengampuni saudaramu, maka Bapakmu juga akan mengampuni saudara. Jadi saudaraku, kita lihat di sini dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni juga kamu. Saudaraku, kita melihat kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Ilustrasi bagaimana raja itu ketika meminjamkan uang. Yang satu diberikan pinjaman bisa begitu besar, tetapi diampuni. Kemudian yang lain diampuni tidak besar, tapi menagih terus. Dan akhirnya raja itu menghukum. Saudara, kita melihat di sini kalau kita mengampuni orang, Tuhan juga mengampuni kita. Saya ingin mengajak saudaraku merenungkan. Kalau kita sadar bahwa kita ada punya hutang dosa yang besar, kita tuh berdosa yang besar pada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa dosa yang begitu besar Tuhan ampuni, maka pada saat kita, teman kita, suami, istri, orang lain berbuat jahat pada kita, lalu kita tidak mengampuni. Mari kita ingat ilustrasi raja itu. Kita begitu besar dosa kita dan Tuhan mengampuni semuanya. Tapi ketika suami melakukan kejahatan, lalu istri tidak mau mengampuni. Ketika istri melakukan kejahatan, lalu suami nggak bisa mengampuni, mari ingat ilustrasi itu. Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Saya ingin mengajak kita di saat momen-momen kemerdekaan itu, mari kita akan jalin persahabatan, saling mengampuni sesama teman kita. Bangsa kita butuh pengampunan. Dosa diselesaikan dengan pengampunan. Kepahitan hati kalau tidak selesaikan dengan pengampunan akan bisa menyebabkan kebencian-kebencian terjadi di mana-mana. Dan kita melihat bagaimana kebencian-kebencian kita melihat yang ditontonkan pemimpin-pemimpin di negara kita. Ada kebencian satu sama lain, ada persaingan yang tak sehat. Bagaimana kita bisa hidup dengan tentram? Itu sebabnya Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena dalam hati Yesus tidak ada dendam. Dalam hati Yesus dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan pengampunan. Itulah Yesus mengalami damai. Karena tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Kalau hidup kita penuh dengan dendam, kita nggak akan bisa damai. Kita nggak bisa akan tentram. Akan terus-menerus dihantui dengan kejengkelan terus. Tapi kalau kita mengampuni orang, kita belajar. Motivasi kita ingat firman Tuhan, maka Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni kita. Ya maunya kita nggak usah mengampuni, tapi Tuhan mengampuni maunya kita. Saudaraku, mengampuni itu sesungguhnya bukan hanya untuk orang yang kita ampuni, bukan ya. Misalkan kalau saya benci dengan seseorang, saya benci dan tidak mengampuni orang itu sesungguhnya kebencian itu akan membuatkan saya menjadi sakit. Itu berimbas pada fisik saya.
kepahitan itu, jengkelan itu akan berimbas pada fisik. Kita nggak bisa tidur, kita gelisah, penuh kejengkelan, hati kita dongkol terus. Dan kita nggak bisa maksimal, nggak akan damai. Tapi kalau kita bisa mengampuni, belajar mengampuni seperti Yesus, maka kita akan bisa menikmati damai. Itu sebabnya Tuhan ingin memberikan kemerdekaan kepada kita. Yang kedua ini adalah kemerdekaan dari kepahitan hati. Mari belajar kita untuk merdeka di dalam rasa kepahitan, supaya kita nggak kepahitan di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, saudaraku, ada kemerdekaan secara finansial. Kalau kita membaca firman Tuhan, misalkan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yakin firman ini? Allahku, Allah saudara juga, akan memenuhi segala keperluanmu. Saudaraku, ini yang berkata Tuhan Yesus. Akan memberikan kemerdekaan secara finansial. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman ini berkata, Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Nah, yang kita lakukan apa? Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat ke-4 dikatakan, kita harus rajin bekerja. Bukan lagi Tuhan memenuhi keperluan kita. Tidak ada lagi jatuh dari langit. Bukan seperti itu. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita adalah melalui kita bekerja. Di dalam firman Tuhan, dalam Amsal pasal 10 ayat ke-4, tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Tuhan memberkati kita, pekerjaan kita. Tuhan sangat senang dengan orang yang rajin bekerja, yang semangat bekerja. Sebaliknya, dalam 1 Tesalonika pasal 3:10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa? Orang yang malas tidak akan mungkin dipenuhi kebutuhannya. Tuhan memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebebasan finansial itu melalui bekerja. Itu sebabnya Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan motivasi, Tuhan berikan kemampuan, supaya kita bisa mampu bekerja dengan giat. Dan dengan kerja itu bisa memenuhi segala keperluan kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam gambar ini dikatakan penghasilan kita ini bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja dengan giat, itu bisa memenuhi kebutuhan. Tapi tidak bisa memenuhi gaya hidup saudara. Tidak bisa memenuhi keinginan saudara. Tapi itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak bisa memenuhi gaya hidup kita. Saudaraku, kalau kita makan, seorang bisa makan di hotel berbintang 5 dan juga bisa makan di kaki 5. Sama, kenyang. Bisa makan di hotel berbintang 5 dan juga bisa kenyang.
Tapi juga bisa makan kenyang di kaki 5. Kenyang, sama-sama kenyang. Tapi sangat berbeda gengsinya. Gaya hidupnya berbeda. Oleh sebab itu Tuhan berkata, cukupkanlah dari apa yang ada. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Cukupkanlah dari apa yang ada. Jadi Tuhan berkata begini, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, pada sebab itu cukupkanlah. Mencukupkan. Orang yang mencukupkan itu berarti orang yang selalu bisa bersyukur. Bisa merasa cukup dari berkat yang Tuhan berikan. Bersyukur dari apa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati itu. Dan kita mencukupkan diri dalam hidup kita. Saya masih ingat ketika kami baru meninggalkan pekerjaan kami. Dulu saya bekerja, istri juga bekerja. Waktu kami masuk pendeta, aturan mengatakan harus keluar semua, dua-duanya keluar. Saya keluar dari pekerjaan dan istri pun keluar. Tantangan besar. Saya sudah punya anak 1, Yonas. Bagaimana bisa hidup? Tapi ujian itu saya alami. Dan Tuhan benar mencukupkan itu. Selama 1 tahun saya nggak ada pekerjaan karena saya sudah keluar. Dan selama 1 tahun belum ada pelayanan. Sehingga sama sekali tidak ada uang masuk. Tapi pengalaman membuktikan Tuhan nggak pernah membiarkan kami kelaparan. Ada saja Tuhan pakai cara untuk memenuhi kebutuhan kami. Ketika kami bisa makan nasi, ada 1 kerupuk. Berkat Tuhan, terima kasih. Kau berikan makan dengan kerupuk ini. Tuhan kirimkan, kami bisa makan dengan sambal letok, sambal tumpang itu. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan berikan makanan kami. Ada nasi dan ada sambal tumpang ini. Tuhan berkati. Dan seterusnya. Setiap Tuhan kirim makan itu, kami selalu bersyukur. Kami tidak ada keinginan makan dengan apa. Yang ada kami bersyukur. Dan sekarang pun saudaraku, saya bingung, Bapak pengen makan apa? Saya nggak bisa saudaraku. Sampai sekarang saya nggak bisa. Pengen makan apa Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya biasa apapun yang ada, yang disiapkan, ya saya bersyukur. Nah, saudaraku, mari bersyukur. Mari bersyukur apa yang ada. Mensyukuri berkat Tuhan. Percayalah Tuhan akan mencukupkan. Jikalau kita melakukan bagian kita mencukupkan itu, kita bersyukur. Kita bekerja keras. Itu cara Tuhan untuk mencukupkan segala keperluan kita. Dan yang berikutnya saudaraku, ini yang sering kita lupakan, yaitu menabur. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca firman ini, merenungkan firman ini. Bukan yang baca, tapi mari renungkan. Dari firman Tuhan, dari Amsal pasal 11, ayat 24 dan 25. Ada yang menebar harta,
tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari renungkan. Tuhan mengajarkan sejak dalam perjanjian lama. Tuhan mengajarkan kita untuk menabur. Ini konsep supaya kita mengalami kemerdekaan finansial. Salah satu konsep yang Tuhan ajarkan, mari kita menabur. Menabur bukan kita sudah kaya. Menabur bukan ke segala kelimpahan kita, bukan. Tapi menabur justru dari segala kekurangan kita. Mari kita mulai berbagi, menabur. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan yang sering juga kita lupakan adalah persepuluhan kepada Tuhan. Salah satu cara supaya kita bisa merdeka dalam secara finansial adalah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca, merenungkan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Banyak orang Kristen modern sudah berdalih. Tapi ingatlah bahwa ini firman Tuhan yang belum pernah dirubah oleh Tuhan, yang belum pernah direvisi Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang ditanamkan sejak dulu. Diberikan pada kita semua supaya apa? Supaya kita diberkati, supaya ada persediaan makan, supaya hidup kita dicukupi oleh Tuhan. Caranya adalah kita mengembalikan persepuluhan Tuhan, 1/10 dari seluruh hasil Tuhan. Semenjak saya bekerja sampai sekarang, ya bersyukur Tuhan mampukan kami untuk mengembalikan persepuluhan. Bukan gaji saya saja, seluruh penghasilan saya. Waktu saya bekerja ada lembur, saya ambil persepuluhan. Waktu saya dapatkan bonusnya pun saya ambil persepuluhan. Bahkan kami sering tugas luar, ada uang jalan, itu pun kami ambil persepuluhan. Semuanya, karena Tuhan berkata seluruh persembahan, seluruh hasil. Itu sebabnya kami taat pada Tuhan. Persepuluhan menunjukkan bahwa kita percaya firman Tuhan. Kalau saya percaya firman Tuhan, saya lakukan firman itu. Saya nggak mengharapkan berkat Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti memenuhi kebutuhan kami. Saya percaya Tuhan berkata benar. Yang sering nggak benar saya. Itu sebabnya saya belajar untuk percaya dan melakukan itu. Dan bersyukur Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kami. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat di sini finansial freedom, kemerdekaan finansial. Yang pertama, rajin bekerja. Jangan malas. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun saudara lakukan, percayalah. Didoakan. Ada banyak kasus-kasus, ada banyak yang kita lihat bagaimana orang sederhana berhasil karena dia rajin bekerja. Dia tekun, berjuang dari apa yang Tuhan berikan dan berkembang terus sehingga usahanya maju. Yang kedua, jangan lupa mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa saudara percaya Yesus. Sebagai bukti bahwa saudara percaya pada Tuhan. Sebagai bukti bahwa saudara percaya
hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Kembalikan persepuluhan pada Tuhan. Yang ketiga, mari kita merasa cukup. Jangan sering menggerutu. Jangan menuntut suami. Jangan menuntut kekurangan, tapi ucapan syukur. Setiap berkat yang Tuhan berikan, dinikmati dengan ucapan syukur. Dan jangan lupa untuk menabur. Menabur untuk orang lain, untuk orang tua, untuk orang-orang yang saudara kasih. Dari setiap berkat itu, ada 4 unsur yang saudaraku. Setiap berkat yang Tuhan berikan itu, selalu ada bagian persepuluhan, selalu ada menabur yang kita berikan, yang kita janjikan untuk benih. Dan dari benih itulah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itulah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Kemerdekaan dari dosa. Mari kita akan hidup dalam kebenaran, supaya kita bisa tinggalkan dosa. Jangan lagi kita gunakan kembali untuk berdosa, tapi gunakan untuk melayani satu sama lain dengan kasih. Tuhan berikan kemerdekaan dari kepahitan. Hidup kita tidak mungkin tanpa ada gesekan-gesekan. Mari kita belajar tidak dendam. Mari belajar untuk memiliki hati yang penuh kasih seperti Yesus. Supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita akan meyakini Tuhan memberikan kemerdekaan finansial. Memberikan kemerdekaan dalam keuangan. Dengan cara bagaimana kita rajin bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita belajar untuk mengucap syukur. Tidak menggerutu, tapi bersyukur apa adanya yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan gunakan sebagian itu untuk menabur kepada orang lain. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini, kita akan mengalami kemerdekaan sejati dalam Kristus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di tengah-tengah bangsa kami mengalami kemerdekaan, memperingati yang ke-79. Kami merindukan bahwa Engkaulah yang memberikan kemerdekaan sejati bagi kami. Engkau memberikan 3 kemerdekaan yang sekarang kami pelajari. Engkau memberikan kemerdekaan atas dosa, melalui kebenaran, melalui iman kami kepada Yesus. Tuhan mengampuni dosa kami. Kami tidak turut dihukum di neraka, karena Engkaulah yang membebaskan kami dari dosa itu. Tuhan memberikan kemerdekaan dari kepahitan hati kami. Tuhan tolonglah kami supaya kami tidak memiliki dendam, supaya kami memiliki damai sejahtera ketika kami mengasihi, ketika kami tidak menyakiti hati, supaya kami bisa merasakan damai sejahtera hari itu kami Bapa. Kami juga merindukan kemerdekaan secara finansial. Tuhan janjikan berkati kami Tuhan, supaya anak-anak-Mu semakin giat bekerja, secara maksimal bekerja. Kan disitulah berkat Tuhan dicukupkan. Supaya kami juga mencukupkan segala apa yang ada yang Tuhan berikan. Kami belajar bersyukur secara berkat Tuhan. Tolong kami juga supaya bisa mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa saya percaya Tuhan, kami percaya firman-Mu. Mampukan kami untuk menabur, bukan menunggu ketika kami berkelebihan, tapi justru pada saat kami mengalami kekurangan, Tuhan mengajarkan kami untuk menabur. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak ada yang salah. Firman-Mu bukan untuk menyiksa kami. Firman-Mu bukan untuk kami menjadi menderita, tapi justru firman-Mu ini membawa kami lepas dari penderitaan-penderitaan yang selama ini mungkin kami enggak lakukan. Tolong kami Bapa, berikan kami keberanian untuk mulai mencoba supaya kami mengalami kemerdekaan sejati dalam Kristus ini. Makasih Bapa di surga.
Saudaraku, kita akan menaikkan pujian. Merespon firman ini, kita berdoa untuk bangsa kita. Sungguh-sungguh menyerahkan bangsa kita. Biarlah Tuhan memerdekakan secara total. Biarlah kemerdekaan sejati dalam Kristus akan semakin banyak dinikmati oleh saudara kita yang di Indonesia, di negara kita ini. Kita akan berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita benar-benar diberikan kedamaian. Kita akan berdoa untuk para pemimpin-pemimpin, untuk orang-orang berseteru, supaya didamaikan, supaya kami merasakan kedamaian. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh semuanya dapat dinikmati untuk kesejahteraan seluruh lapisan rakyat Indonesia kita ini. Kita nyanyikan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, beri kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita terus mendoakan bangsa kita. Ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini, dengan kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, kiranya akan membawa bangsa kita lebih sejahtera rakyatnya. Kita doakan dalam pemilihan kepala-kepala daerah serentak pada bulan November yang akan datang, kiranya menghasilkan gubernur dan wakil gubernur yang membawa rakyatnya menjadi sejahtera, menghasilkan bupati dan wakil bupati, menghasilkan wali kota dan wakil wali kota yang sungguh-sungguh peduli kepada kesejahteraan rakyat. Ini membutuhkan doa kita, doa saudara dan saya. Kita menyerahkan kepada Tuhan bangsa kita. Kita doakan aparat penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, kehakiman, biarlah sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan kepada semua kasus hukum yang ada. Tidak tebang pilih, tapi sungguh-sungguh sama rata di bidang hukum. Kita melihat saat ini bila Tuhan bekerja memberkati para pemimpin-pemimpin ke depan supaya lebih baik pada masa-masa peralihan pemimpin baru. Kita serahkan pada Tuhan. Kiranya
naikkan pujian kembali. Yesus Tuhan yang baik ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Maka kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa di mana Tuhan tempatkan kami hidup di negara ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa untuk segala pembangunan, pencapaian-pencapaian yang telah dicapainya. Terima kasih Bapa. Kau memberkati ya Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan untuk para pemimpin yang baru, pemerintahan yang baru. Kami berdoa Tuhan memberkati untuk Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden yang terpilih. Kau memberkati Bapak Gibran sebagai wakil presiden terpilih yang akan memimpin bangsa kami untuk 5 tahun yang akan datang. Tuhan berkatilah pada masa proses pelantikannya pada bulan Oktober. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berikan hikmat-Mu untuk dapat memilih menteri-menteri, pembantu-pembantu presiden yang akan mengemban tugas kemajuan bangsa kami. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa untuk pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November yang akan datang. Tuhan berkati untuk proses yang sudah mulai berjalan. Tuhan berkati untuk partai-partai politik ya Tuhan. Jangan biarkan mereka untuk mencari kepentingan sendiri. Tapi berkati supaya mereka dapat sungguh-sungguh menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang dapat membawa lapisan seluruh rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan lebih baik, mencapai kemerdekaan yang lebih sejahtera ya Bapa. Dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberkati ya, sehingga proses pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan bupati semua berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, berkati mereka yang saat ini mungkin sekarang mereka ada belenggu dengan keterikatan kuasa-kuasa jahat. Mereka sedang dikuatkan, dilupi dengan suatu dendam sakit hati. Tuhan tolong lepaskan, berikan kemerdekaan para mereka. Bila kasih-Mu memberikan kemerdekaan dari kuasa dendam ini Bapa. Berkati seluruh perkumpulan kami saat ini Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah ini, atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujian kembali refnya saja tadi. Ya Allah, nyatakan kemuliaan. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu.